Mungkin kita tarik ya sekarang secara global nih. Ini Betul. sekarang kita coba bandingkan Indonesia dengan negara lain, mungkin di ASEAN, lalu juga negara-negara global G20. Untuk Vietnam kan kurang lebih di 8%-an Iya ya. betul ya. Betul. Nah, ini bagaimana Memang luar perbandingannya? biasa. Kalau kita lihat sebenarnya kalau di G20 kita memang masih tertinggi ya, mungkin bahkan mengalahkan China yang 5%, kemudian Arab Saudi di 4,5 gitu. Tapi di negara ASEAN bahkan kita kalah nih sama Vietnam yang sudah 8%. Mungkin kita masih unggul dari Malaysia yang 4,9 ya. Sebenarnya Vietnam ini perlu kita jadi mungkin contoh atau pembelajaran bahwa kita kan ingin mengejar ekonomi 8% ya, dan Vietnam itu sudah akan memberikan contoh ekonomi sangat tinggi dalam berapa tahun ini kan dia juga sangat tinggi. Kalau kita lihat di 2024 itu 7%, kemudian di 2022 sebenarnya sempat 8,12% ya, dan kembali tumbuh 8% di tahun 2025, dan PDB per kapita mereka juga sama dengan kita memasuki angka 5.000 US dollar per tahun 2025 ya. Artinya dengan pertumbuhan Vietnam kan harusnya lebih perkembangannya mulainya lebih lama daripada kita, karena kita merdeka, kita lebih duluan merdeka, dan kita lebih dulu mencoba untuk mengejar pertumbuhan tinggi dibandingkan Vietnam. Tapi kalau kita lihat Vietnam itu sangat unggul di ekspor. Kalau kita lihat ekspornya itu sangat luar biasa tinggi ya. Volume total ekspor impor mereka juga 930 miliar, dan mungkin yang perlu digarisbawahi soal investasi ya. Mereka mampu menarik FDI yang sangat luar biasa, terutama mungkin dari China, dari negara-negara lain yang menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang-peluang dari pertumbuhan baru di sana. Jadi mungkin kalau kita ingin mengenjot lebih tinggi ekonominya, ya memang salah satunya harus mendatangkan investasi lebih besar dan membuka peluang ekspor yang lebih banyak ya, karena kita lihat mungkin ekspor kita kan sangat terkonsentrasi ke China, sementara Vietnam itu kan ke Uni Eropa juga tinggi, ke Cina tinggi, ke Amerika juga tinggi. Investasinya juga mereka mampu mendatangkan investasi yang kekinian ya, seperti mungkin terkait dengan teknologi gitu. Nah, ini memang seberapa besar Mbak pengaruh dari PDB per kapita ini terhadap terhadap persepsi investor asing seperti itu? Ya itu tadi ya, kalau kita lihat ada kenaikan dari PDB per kapita ya, berarti kan ada kemampuan orang di sebuah negara untuk spending lebih, artinya investor juga melihat negara ini mungkin akan mampu untuk menyerap dari produk mereka ya yang berbeda, tidak hanya lagi konsentrasi mungkin di tambang atau bisnisnya atau di mungkin sektor primer, ada mungkin peluang apakah sudah saatnya masuk kepada industri semikonduktor ataukah mungkin industri yang hilirisasi yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, kita ada sempat belum bahas lanjutan Mbak terkait dengan sektor nih. Sektor apa saja sebenarnya yang paling berkontribusi terhadap PDB di tahun 2025 ini? Kalau kita lihat pasti dari distribusinya industri pengolahan ya, karena besar, kemudian ada pertanian juga, tapi memang yang di 2025 yang sayangnya kita lihat itu pertambangan itu pertumbuhannya negatif ya, dan sebenarnya semuanya sangat positif. Kalau itu industri pengolahan itu 19%, sementara ada perdagangan, kita lihat karena perdagangan ini kan sangat ditopang oleh e-commerce, kemudian masyarakat kita yang suka belanja online, dan kemudian ada perdagangan besar juga di sana gitu. Jadi memang kontribusinya sangat tinggi dan pertumbuhannya juga lumayan tinggi 5,49. Kemudian ada pertanian di 3 besar setelah industri pengolahan dan perdagangan. Kalau kita lihat sebenarnya kenapa pertanian tinggi, karena memang menopang tenaga kerja juga yang luar biasa besar, karena masyarakat kita juga masih banyak terkonsentrasi di sektor pertanian, kehutanan gitu, jadi akan pasti kontribusinya akan sangat besar ya. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi, transportasi dan pergudangan itu juga melonjak luar biasa, 8,78% tumbuhnya, artinya yaitu terkait dengan gaya hidup kita yang mungkin sudah berubah ya, Gojek, kemudian juga e-commerce gitu, ada bisnis, dan ada jasa kesehatan juga yang tumbuh tinggi juga, jasa keuangan juga, dan informasi komunikasi ini 8,35% tumbuhnya, itu juga sangat luar biasa besar sih. Memang mulai agak ada dari pertumbuhan memang ada sedikit
kalau dulu sangat industri pengolahan, perdagangan, pertanian, sekarang udah ada Infocom udah naik tinggi, kemudian pendidikan naik tinggi, juga jasa kesehatan juga naik tinggi. Ya itu seperti kita tadi bicarakan ya, memang sepertinya ada perubahan tren spending dan mungkin dari sektor-sektornya juga akan mengikuti gitu. Berarti hampir merata Mbak di semua sektor? Iya betul, tapi mungkin kalau yang double digit kita cuma masih ada di 3 aja, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, kemudian konstruksi masih di bawah double digit 9,83. Pertambangan memang 8,75 distribusinya, tapi sayangnya negatif ya karena itu kita lihat di beberapa provinsi bahkan turun jauh nih. Dulu yang Maluku Utara double digit, terus kemarin bahkan tumbuh sangat melandai di kisaran 5 ya. Artinya memang ada pengaruh harga juga di sana gitu. Oke Mbak, terakhir mungkin apa dari Anda mungkin saran untuk pemerintah untuk menjaga gitu ya momentum positif ini, singkat saja Mbak. Pasti konsumsi, menjaga konsumsi rumah tangga, karena konsumsi rumah tangga itu kontribusinya di atas 50%. Artinya kalau mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi aja, itu sudah sangat menopang ekonomi kita ya. Gimana caranya? Pasti tentu saja dengan menjaga daya beli, kemudian menjaga inflasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan income juga, kemudian membuka juga lebih banyak lapangan pekerjaan. Kedua, tentu saja membuka investasi lebih besar, terutama mungkin investasi asing ya, karena kita sudah jauh tertinggal nih dengan Malaysia, dengan Vietnam untuk mendatangkan investasi-investasi yang kekinian gitu. Oke, berarti kedepannya harapannya memang agar konsumsi juga semakin merata, daya beli masyarakat semakin meningkat, agar memang pertumbuhannya bisa mencapai level-level baru di atas. Mau tidak mau memang pertumbuhan kita kalau mau tinggi itu kuncinya ada di menjaga konsumsi dan meningkatkan investasi. Oke, baik, terima kasih Mbak Esa atas analisanya.